Sherlina yang hendak pulang. Lalu tiba-tiba teringat dengan ajakan dari Dwi. Oleh karena itu, Sherlina pun kemudian menghubungi Dwi dan berkata kurang lebih seperti ini. "Halo Dwi, aku udah pulang nih. Jadi nggak ketemu. Mau ketemu di mana?" tanya Sherlina. Lalu Dwi menjawab lagi. "Ayo Sher, aku kirim ya lokasinya. Kamu kesini sendiri kan? Bawa motor kan?" tanya Dwi, memastikan Sherlina tidak dengan seseorang agar rencananya ini bisa lancar. Halo Sobat Peda, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini tentang seorang wanita yang mengalami nasib naas, nyawanya dieksekusi, dihabisi oleh teman dekatnya sendiri. Kisah ini terjadi karena dipicu gara-gara teman si wanita tersebut terdesak hutang sebesar 1,5 juta rupiah. Dan untuk membayar hutang tersebut, temannya ini memilih jalan pintas dengan merampas uang THR si wanita tersebut sampai-sampai dia gelap mata. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi masih terus menyelidiki kasus penemuan mayat wanita yang terbungkus plastik di Sukoharjo, Jawa Tengah. Belasan orang telah diperiksa sebagai saksi atas tewasnya wanita yang diduga menjadi korban dari teman dekatnya. Sherlina, seorang karyawan toko pakaian di Pasar Sukoharjo, menjadi korban yang diduga dilakukan oleh teman dekatnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada salah satu sahabat pena yang bernama Satria Ananda yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan cerita ini sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi, ada seorang perempuan yang bernama Sherlina yang usianya sudah menginjak 22 tahun. Sherlina ini merupakan seorang warga Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Sherlina adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Sherlina diketahui merupakan seorang karyawan di salah satu toko busana muslim yang ada di daerah Sukoharjo. Dia bekerja di toko busana tersebut kurang lebih sudah 2 tahun. Dan di lingkungan kerja serta tempat tinggalnya, Sherlina sendiri dikenal sebagai sosok anak yang sangat pendiam dan tidak neko-neko. Dia tidak suka bermasalah dengan orang lain dan merupakan anak yang sangat baik. Sherlina juga ramah, yang mana hal tersebut membuat dia diingat oleh orang-orang sebagai gadis yang manis. Dia juga tidak gengsian dan sangat berbakti kepada keluarganya, yang mana hal tersebut membuat dia disenangi oleh banyak orang. Sherlina juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Apapun yang dia lakukan, sering sekali dia ceritakan kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia sedang jauh dengan orang tuanya, dia sering sekali mengirimkan pesan kepada ayah dan ibunya tersebut. Di samping itu, kedua orang tuanya juga sebaliknya sering perhatian kepada Sherlina, bertanya kabar, berbincang soal pekerjaan, dan juga sampai ke hubungan anaknya dengan orang-orang sekitar. Ketika bekerja, biasanya Sherlina ini sering pulang pergi sendirian dari tempat kerjanya ke rumah atau justru sebaliknya dengan menggunakan sepeda motor. Dan biasanya dia berangkat kerja pada pagi hari dan akan pulang pada sore hari. Sherlina sendiri sangat betah bekerja di sana. Terlihat dia sudah bekerja selama 2 tahun di tempat kerjanya tersebut. Selain lingkungan kerjanya yang nyaman dan membuat dia betah, tidak jarang juga dalam pekerjaannya, Sherlina juga kerap sekali mendapatkan bonus dari hasil penjualan, meskipun bonus-bonus tersebut ya tak sebesar nominal THR yang biasanya akan dia dapatkan setahun sekali. Namun, dia selalu bersyukur berapapun rezeki yang dia dapatkan di hari itu. Lalu, singkat cerita, tibalah pada bulan puasa. Selama 2 tahun terakhir, Sherlina ini telah bekerja di toko tersebut dan setiap tahunnya dia selalu menantikan dengan penuh harap soal THR yang akan dia terima menjelang Lebaran. Karena besarnya nominal THR tersebut menjadikan hal ini sesuatu yang berarti bagi dia. Walaupun ketika waktunya THR turun itu akan berbeda-beda
tergantung kebijakan dari tempat dia bekerja. Dan kebetulan sekali, THR di tahun itu dibayarkan oleh tempat dia bekerja beberapa hari sebelum hari raya. Meskipun waktunya sangat mendekati hari raya, namun dia merasa sangat senang. Bahkan dia langsung bercerita kepada ibunya tentang THR tersebut dan bahkan menawarkan ibunya untuk membelikan beberapa kebutuhan lebaran. Di saat itu, dia benar-benar senang dan dia tidak ingin bersenang-senang sendiri. Dia ingin membuat ibunya juga senang dengan uang THR yang dia dapatkan. Lalu sobat, di samping itu ada seseorang yang bernama Dwi P. Usianya 22 tahun. Dia ini adalah teman yang bisa dikatakan cukup dekat dengan Sherlina. Diketahui juga, Dwi ini merupakan seorang anggota perguruan silat yang mana dia ini cukup memiliki banyak teman dari tempat dia berlatih silat tersebut. Dia juga dikenal sangat aktif di dalam perguruan itu dan sering sekali menghadiri pertemuan antar perguruan silat. Namun tidak diketahui entah apa pekerjaan tetapnya Dwi. Namun yang jelas, penghasilan yang didapatkan oleh Dwi tidaklah seberapa cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Yang mana hal itu ternyata membuat dia terkadang kerap sekali berhutang kepada orang-orang. Hingga pada saat menjelang hari raya tiba, kebutuhannya untuk menyambut lebaran sangatlah banyak. Dan di saat itu, tiba-tiba dia kebingungan dan pusing sendiri. Lalu yang membuat dia tambah pusing adalah ternyata ada hutang yang akan segera jatuh tempo. Dia harus segera membayarkan hutang tersebut senilai 1,5 juta rupiah. Pada saat itu, jadinya Dwi sampai sangat pusing. Namun entah mengapa, seolah dia menyimpan rasa malu dan gengsi. Dia sama sekali tidak meminta bantuan teman-temannya atas hutang yang dia miliki tersebut. Lalu, di saat sedang pusing-pusingnya memikirkan jumlah hutangnya yang cukup banyak, tiba-tiba dia kepikiran, ini kan orang-orang kerja udah pasti dapat THR ya dari tempat kerjanya. Nah bisa nih, kayaknya aku nyuri aja kali ya uang THR itu. Tapi siapa ya kira-kira yang bisa aku rampas uang THR-nya? Lumayan kan kalau berhasil bisa pakai buat bayar hutang sekaligus memenuhi kebutuhan lebaran. Gimana ya caranya? Apa aku ajak aja teman-temanku yang lain? Pikirnya di dalam hati. Setelah itu, Dwi pun kepikiran lagi. Oh iya, gimana kalau aku rampas aja THR-nya si Sherlina. Nih orang lumayan polos, pendiam juga. Pasti dia baru saja dapat THR nih dari tempat kerjanya. Ya udah, coba deh aku ajak aja dia ketemu. Capnya lagi. Setelah memiliki ide dan pikiran jahat, dia kemudian menghubungi temannya yang bernama Rofi. Di saat itu, Dwi berkata kurang lebih seperti ini. Vi, aku mau minta tolong nih. Jadi gini, kamu kan tahu sendiri penghasilanku gak seberapa. Aku sekarang lagi kelilit utang nih, lumayan gede. Sekitar 1,5 lah. Aku mau minta tolong bantuanmu dong, ucap Dwi kepada Rofi. Lalu Rofi yang mendengar ucapan Dwi tersebut menjawab, minta tolong apa sih? Jangan bilang kamu meminjam uang ya. Kalau itu jelas-jelas aku gak ada. Kamu tahu sendiri kan aku juga butuh uang, kata Rofi. Enggak kok, aku mau ngajak kamu buat ngerampas uang dari temanku. Dia baru aja dapat THR nih kayaknya. Pasti uangnya banyak. Lumayan lah, nanti kita bagi 2 aja hasilnya, ucap Dwi. Pada awalnya, Rofi ini kaget dan dia berkata, wah gila, yang bener aja kamu. Tapi aku mau sih sebenarnya. Ya, tapi takut kalau harus ngerampas. Ntar dilaporin ke polisi gimana, ucap Rofi. Aku juga takut sih Vi sebenarnya. Apa kita sekalian aja ya habisi nyawanya, biar dia gak bisa ngadu ke polisi. Terus kita buang aja jasadnya. Lalu Rofi di saat itu terdiam. Dia tidak menyangka kalau Dwi mempunyai ide segila itu. Namun, Rofi yang merasa dia juga membutuhkan uang, lalu berkata, gila sih sebenarnya ini, tapi kayaknya menarik ya. Boleh juga, tapi kayaknya kalau berdua doang terlalu beresiko. Aku ajak 1 orang lagi gimana? Dan di saat itu, Dwi pun mengiyakan. Dia tidak masalah. Selama rencananya ini bisa lancar berjalan, dia oke-oke saja. Lalu tak lama setelah itu, Rofi pun langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Gilang. Dan Gilang ternyata di saat itu tertarik akan tawaran tersebut. Ajakan dari Rofi kemudian disanggupi oleh Gilang. Lalu singkat cerita, mereka bertiga pun mulai menyusun rencana dan pertemuan. Di saat itu mereka berencana untuk membicarakan skenario yang akan mereka lakukan dalam menghabisi nyawa Sherlina. Lalu di dalam pertemuan itu, semua strategi sudah disusun rapi. Dan selanjutnya, Dwi menghubungi Sherlina
melalui panggilan telepon. Dan di saat itu, Dwi berkata kurang lebih seperti ini. "Halo Ser, kamu di mana? Sibuk gak?" tanya Dwi. Sherlina yang di saat itu tidak ada kegiatan kemudian berkata, "Enggak sih, kenapa Dwi? Gabut gak sih? Ketemu yuk, nongkrong. Ntar malam kan mau takbiran, kita nongkrong aja yuk ketemu," ajak Dwi kepada Sherlina. Lalu di saat itu Sherlina mencoba memastikan dengan berkata, "Boleh sih, tapi aku gak tahu nih masih kerja atau enggak ntar malam, soalnya kan malam takbir. Aku kabarin lagi ya nanti," ucap Sherlina tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Lalu di saat itu Dwi memaksa dengan berkata, "Yah, ayolah, udah lama nih kita gak ketemu. Kalau kamu masih kerja, kamu kerja dulu aja, habis itu baru kita ketemu pas pulang." "Ya udah iya, nanti aku kabarin ya Dwi," ucap Sherlina lagi. Lalu singkat cerita, tibalah harinya, yang dimana di saat itu setelah pulang bekerja di malam hari, tepatnya malam takbiran, Sherlina yang hendak pulang, lalu tiba-tiba teringat dengan ajakan dari Dwi. Oleh karena itu, Sherlina pun kemudian menghubungi Dwi dan berkata kurang lebih seperti ini. "Halo Dwi, aku udah pulang nih, jadi gak ketemu. Mau ketemu di mana?" tanya Sherlina. Lalu Dwi menjawab lagi, "Ayo Ser, aku kirim ya lokasinya. Kamu kesini sendiri kan? Bawa motor kan?" tanya Dwi, memastikan Sherlina tidak dengan seseorang agar rencananya ini bisa lancar. "Iya nih, aku sendiri, bawa motor juga. Aman kok, kamu Sherlock aja ya." Aku langsung ke sana. Lalu Dwi pun membagikan lokasinya dan Sherlina pun langsung tancap gas menuju ke lokasi tersebut. Sebelum dia bertemu dengan Dwi, di tengah perjalanan Sherlina ini sempat menelpon orang tuanya terlebih dahulu dan meminta izin dengan mengatakan kalau dia mau beli jajan, dan orang tuanya di saat itu tidak merasa curiga, langsung mengizinkan Sherlina yang baru saja pulang bekerja. Setelah meminta izin kepada orang tuanya, tak lama Dwi yang sudah mengirim lokasi tadi bertanya lagi kepada Sherlina apakah dia sudah jalan atau belum. Dan di saat itu Sherlina menjawab dia sudah di jalan. Lalu singkat cerita, beberapa waktu kemudian Sherlina pun sampai di lokasi yang dibagikan oleh Dwi. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Dwi dan langsung berkata kurang lebih seperti ini. "Dwi, ini kita mau di sini aja, nggak mau cari tempat nongkrong yang lain?" tanya Sherlina. Lalu Dwi menjawab, "Boleh aja sih, kamu mau kemana? Bebas aja." "Aku sih pengen beli makanan dulu, ayo makan yuk. Aku belum makan nih, temenin aku makan," ucap Sherlina tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dwi yang tidak mau aksinya ini ketahuan, kemudian dia pun berkata, "Boleh sih, ayolah cari makan dulu aja, nanti baru kita nongkrong." Dan mereka pun di saat itu pergi dengan menggunakan motor Sherlina. Singkat cerita, mereka pun pergi setelah mencari makan. Dan selesai mereka makan, Dwi pun di saat itu berkata, "Ser, habis ini kita balik lagi yuk ke tongkronganku," ucapnya, mengajak Sherlina. Di saat itu sebenarnya Sherlina agak sedikit keberatan. Dia berkata, "Emang gak ada tempat lain lagi Dwi? Kita cari tempat lain aja yuk, aku kurang nyaman di sana," ucapnya. Lalu Dwi bertanya, "Emangnya kenapa? Kamu takut?" "Enggak sih, bukan begitu. Tapi ya, gimana ya?" ucap Sherlina sambil mencari alasan. Lalu Dwi kembali meyakinkan Sherlina dengan berkata, "Ya udah tenang aja, kan ada aku. Lagian aku ngajak nongkrong juga karena ada banyak hal yang pengen aku ceritain sama kamu. Ya udah ikut aja yuk," ucapnya kembali meyakinkan Sherlina. Dan Sherlina yang mendengar hal itu akhirnya luluh dan yakin akan dijaga oleh Dwi. Kemudian mengiyakan permintaan Dwi untuk nongkrong di tongkrongannya Dwi bersama teman-temannya. Pergilah mereka. Dan di dalam perjalanan, Sherlina sempat mendapatkan pesan dari ibunya dalam bahasa Jawa, yang mana jika diartikan kurang lebih seperti ini. "Ser, belum pulang nak?" tanya ibunya. Lalu Sherlina di saat itu menjawab, "Belum Bu." Lalu dia bertanya lagi, "Bu, kuenya beli lagi atau enggak?" tanya Sherlina di saat itu. Lalu ibunya menjawab, enggak usah." Dan setelah menjawab pesan dari Sherlina tersebut, kemudian ibunya kembali tidur. Lalu singkat cerita, sampailah Sherlina bersama Dwi di tongkrongan tempat Dwi bersama teman-temannya. Pada saat itu kondisinya di sana hanya ada Dwi dan Sherlina saja yang baru datang, serta ada 2 orang lainnya yang sebenarnya sudah menunggu, yaitu Rofi dan Gilang. Saat itu, Sherlina turun dari motor dan menyapa Rofi dan Gilang. Namun ketika Sherlina menyapa mereka berdua,
Ternyata mereka bukannya membalas sapaan tersebut, yang ada mereka malah bergerak cepat dengan segera mengeluarkan sabuk perguruan silat mereka dan langsung melingkarkan sabuk tersebut pada leher Sherlina dan langsung menarik atau mencekik dengan kuat sabuk tersebut di leher Sherlina sehingga Sherlina di saat itu kaget. Sherlina yang tidak paham apa yang sedang terjadi, sembari dia mencoba melawan cekikan tersebut. Dia berteriak, namun tidak bisa. Rofi dan Gilang terus menarik sabuk tersebut hingga Sherlina kehabisan nafas dan juga lemas. Sherlina masih berusaha meminta tolong, namun karena daerah tersebut sepi dan juga jarang sekali orang lewat, membuat teriakannya tidak terdengar oleh siapapun. Ditambah lagi, tenaga 3 orang lelaki tersebut sangat besar di mana dia tidak bisa melawan sama sekali. Sesaat setelah dicekik, Sherlina yang sudah mulai tidak bisa melawan lagi, dia pun terkulai lemas. Di saat itu kondisinya dia masih hidup dan sadar. Namun karena panik, 2 pelaku yaitu Rofi dan Gilang lalu mengambil sebuah batu. Dan untuk memastikan Sherlina benar-benar tewas, mereka pun menghantamkan batu tersebut ke arah wajah Sherlina hingga berkali-kali. Yang mana hal itu mereka lakukan untuk memastikan Sherlina benar-benar tidak lagi bernyawa. Seketika di saat itu, Sherlina yang tadinya masih hidup akhirnya tewas di tangan 3 pria tersebut. Lalu Rofi dan Gilang kembali melanjutkan hantaman batu ke wajah Sherlina gunanya untuk membuat wajahnya hancur agar nanti ketika jasadnya ditemukan tidak diketahui identitas dari jasad tersebut. Cairan merah mengucur sangat banyak yang berasal dari wajah Sherlina yang hancur. Dan tidak hanya itu, mereka juga menghantamkan beberapa bagian tubuh Sherlina hingga mengalami luka dan lebam-lebam yang sangat banyak. Sherlina yang sudah kehabisan nafas, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa lagi merasakan sakit atas hantaman batu yang dilakukan oleh para pelaku. Saat itu, dia pun tewas seketika. Setelah puas, ketiga pelaku sempat memeriksa kembali jasad Sherlina untuk memastikan kalau Sherlina benar-benar sudah tewas. Selanjutnya, setelah mereka sudah yakin, mereka kemudian mencari cara untuk menghilangkan jejak. Yang mana di saat itu, Rofi, Dwi, dan Gilang memasukkan tubuh Sherlina ke dalam sebuah plastik yang sangat besar dengan tujuan akan membuang plastik tersebut ke sebuah parit yang ada di dekat makam Mawar, Duku Gagan, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Mereka pun langsung membungkus Sherlina dan membuang Sherlina. Kemudian setelah itu, mereka membawa semua barang berharga milik Sherlina berupa handphone, tas, dan juga sepeda motor yang nantinya akan mereka jual untuk keuntungan mereka masing-masing. Di saat itu, ketika handphone Sherlina mereka bawa, sebenarnya sekitar jam 1 tengah malam, orang tua Sherlina sempat menghubungi handphone Sherlina menanyakan keberadaan sang anak. Yang mana di saat itu orang tuanya mengirimkan pesan yang kurang lebih isinya, "Nak, kok kamu belum pulang?" tanya orang tuanya di pesan tersebut. Di saat itu, handphonenya sudah di tangan para pelaku, yaitu Dwi, yang mana kemudian Dwi pun menjawab pesan tersebut dengan bahasa Jawa. Yang mana ketikan tersebut tidak sama seperti ketikan Sherlina yang tidak pernah menggunakan bahasa Jawa ngoko. Karena Sherlina biasanya berbicara dengan orang tuanya menggunakan bahasa Jawa kromo. Yang mana di saat itu isi pesan yang dikirimkan oleh Dwi kurang lebih seperti ini. "Mak, aku ini main ke Solo, ini mau pulang," ucapnya. Lalu dia mengirimkan lagi, "Ini di jalan mau pulang, Mak." Lalu orang tua Sherlina di saat itu sempat bingung mengapa anaknya menggunakan bahasa yang sedikit berbeda. Namun, karena di saat itu sudah larut malam, orang tuanya dalam keadaan setengah mengantuk, akhirnya melanjutkan tidur mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Orang tua Sherlina yang di saat itu hendak melakukan sholat Idul Fitri di hari Lebaran pertama kemudian merasa bingung dan juga sekaligus cemas karena anaknya Sherlina ternyata belum pulang juga dan anaknya ini tidak mengabari mereka sama sekali. Pada saat itu mereka mencoba menghubungi ponsel milik Sherlina lagi. Namun ternyata kali ini tidak ada balasan sama sekali. Saat orang tuanya menelpon, nomornya ternyata sudah tidak aktif. Dan pada hari raya pertama yang diharapkan penuh kebahagiaan dengan berkumpul bersama keluarga, justru kedua orang tua Sherlina
malah cemas memikirkan Sherlina yang belum pulang. Di saat itu akhirnya mereka melanjutkan ibadah sholat Id dan selesai sholat, mereka berharap Sherlina sudah pulang dan ternyata sang anak tidak kunjung pulang juga. Mereka mengira bahwa mungkin saja anaknya ini tengah bersenang-senang di rumah teman-teman atau kerabat dekatnya. Namun lama-kelamaan, kekhawatiran kedua orang tuanya pun memuncak. Ditunggu sampai sore hari, Sherlina belum ada kabar. Sampai keesokan harinya, Sherlina juga belum ada kabar. Bahkan di saat itu, rekan kerja Sherlina sempat ada yang datang ke rumah orang tuanya, menanyakan keberadaan Sherlina yang tidak ada kabar juga. Nah, dari sinilah, kedua orang tuanya mulai curiga. Mereka tidak bisa lagi berpikir positif, yang mana akhirnya atas kehilangannya Sherlina ini, kedua orang tuanya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan ini langsung menangani kasus tersebut dengan mulai menyelidiki keberadaan Sherlina. Lalu sementara itu, tempat di mana Sherlina dibuang, yaitu sekitar Dukuh Gagan, Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Di saat itu ada seorang warga yang kebetulan sedang melewati jalanan dekat kuburan tersebut. Dia tiba-tiba saja mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau tersebut merupakan bau bangkai yang tidak seperti bau bangkai hewan. Menyadari hal itu, warga ini langsung berhenti dan dia mencari sumber bau tersebut. Dia awalnya tidak menemukan sumber bau itu. Lalu lantas dia melaporkan kejadian ini kepada pihak RT setempat agar tidak mengganggu warga yang sedang melewati jalan tersebut. Lalu ketua RT setelah mendapatkan laporan itu bersama beberapa warganya kemudian langsung memeriksa lokasi yang dilaporkan. Mereka menghampiri sumber bau itu berasal dan pada saat itu mereka menemukan sebuah hal yang sangat aneh, yaitu sebuah plastik hitam besar yang mencurigakan dikerumuni lalat dan juga merupakan sumber bau tersebut. Karena mereka semua penasaran, lantas warga bersama ketua RT ini langsung mengangkat kantong itu dan membuka kantong plastik tersebut. Pada saat dibuka, betapa terkejutnya mereka melihat di dalam kantong plastik itu ada sosok jasad yang diduga merupakan seorang perempuan yang wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Jasad tersebut masih mengenakan celana hitam, berbaju batik, dan memakai sweater abu-abu. Pada saat itu, mereka sudah sangat yakin kalau jasad perempuan ini merupakan jasad dari korban penghilangan nyawa atau mungkin saja dia korban begal. Kondisinya sudah membusuk dan di saat itu salah satu warga langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan jasad tersebut. Pihak kepolisian pun langsung menindaklanjuti. Mereka datang ke lokasi dan beberapa anggota polisi langsung mengevakuasi korban dan membawa jasad itu ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk keperluan otopsi. Pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang yang ada di TKP dan penyelidikan kasus itu dengan segera dilakukan untuk mencari tahu siapa tersangka yang sudah dengan tega melakukan hal keji ini. Tim forensik di saat itu melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab dari tewasnya korban. Dalam proses tersebut ditemukan hasil, yaitu berupa identitas dari jenazah yang merupakan seorang perempuan yang bernama Sherlina. Pihak kepolisian yang sehari sebelumnya sudah mendapatkan laporan atas kehilangan seorang anak yang dilaporkan oleh kedua orang tuanya bernama Sherlina, langsung saja menghubungi dan mengabari kedua orang tua Sherlina tersebut. Berita tragis itu akhirnya sampai ke telinga orang tua Sherlina. Mereka pun di saat itu menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka kalau harus mendapatkan kabar yang tragis tersebut. Setelah beberapa hari penuh dengan kekhawatiran dan doa-doa mereka yang juga tidak kunjung terjawab, kenyataan mengerikan pun terungkap. Anak mereka tercinta telah menjadi korban kekerasan sampai kehilangan nyawa. Mereka di saat itu merasa sangat hancur atas kehilangan anak mereka tersebut. Mereka pun langsung menuju ke rumah sakit untuk memastikan jasad tersebut benar-benar anak mereka. Selama di dalam perjalanan, kedua orang tuanya ini mengingat kenangan-kenangan masa kecil ketika mereka membesarkan Sherlina. Dan di saat itu, mereka benar-benar tidak bisa menahan tangisnya. Selama perjalanan mereka juga berdoa
Mereka berharap semoga jasad tersebut bukanlah jasad Sherlina anaknya. Mereka masih mempunyai harapan semoga anaknya Sherlina masih hidup. Sesampainya di rumah sakit, mereka menyaksikan sendiri jasad tersebut dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Mereka tidak dapat lagi mengenali wajah dari anak mereka, tetapi mereka mengetahui dengan pasti postur tubuh serta pakaian yang digunakan oleh Sherlina dan memastikan kalau jasad tersebut adalah benar jasad Sherlina. Pihak forensik pun berhasil mengumpulkan beberapa bukti penting yang mengarah kepada pelaku, termasuk jejak-jejak DNA dan keterangan medis yang mendalam. Berdasarkan hasil otopsi, polisi berhasil mengidentifikasi 3 nama terduga pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Dengan bantuan dari berbagai teknologi forensik dan kerja keras dari tim penyelidik, ketiga tersangka akhirnya terungkap. Yang pertama adalah Dwi, Rofi, dan juga Gilang. Keberadaan mereka langsung dilacak oleh polisi. Dan tidak hanya itu, seorang polisi yang tergabung di dalam unit penyelidikan kasus ini menemukan bahwa motor korban yang hilang ternyata telah dijual kepada seseorang. Dan dari handphone yang juga hilang, ada jejak digital yang mengarah kepada tersangka. Polisi langsung melacak signal handphone tersebut dan polisi akhirnya berhasil menemukan jejak dari pelaku. Ketika dilakukan pengejaran, ternyata benar posisinya ketiga pelaku masih menyimpan handphone milik korban. Di saat itu, ketiga pelaku ini sedang berada di tempat yang berbeda, yang mana polisi lebih dahulu berhasil menangkap pelaku utama, yaitu Dwi, di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan 2 temannya yang membantu dia, yaitu Rofi dan Gilang, menyusul ditangkap oleh pihak kepolisian, namun tidak diungkapkan di mana lokasi keduanya ditangkap. Di saat itu, menurut pihak kepolisian, Rofi ditangkap dengan tanpa perlawanan, sedangkan Dwi dan Gilang sempat memberontak dan mencoba untuk kabur, namun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dengan tembakan timah panas tepat di kaki mereka. Setelah itu, pihak kepolisian yang berhasil menangkap ketiganya mengamankan mereka. Selanjutnya mereka pun diinterogasi, dan dalam proses interogasi tersebut, mereka menjawab semuanya dengan kooperatif dan menjelaskan apa motif mereka melakukan hal keji tersebut. Ternyata semua ini adalah idenya Dwi yang ingin mengambil uang THR milik Sherlina, yang di saat itu Dwi mengaku dia terlilit hutang sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara di sisi lain, jasad Sherlina pun akhirnya dipulangkan kepada keluarga. Pihak keluarga langsung menguburkan Sherlina secara layak, dan ketiga pelaku akhirnya dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Proses penangkapan 3 pelaku kabarnya cukup menyulitkan polisi. Polisi membutuhkan beberapa hari untuk bisa menangkap semua pelaku, yang mana para pelaku ini sempat kabur dan hilang jejaknya dari pengintaian polisi. Namun pada akhirnya mereka semua pun bisa ditangkap ketiganya. Itu dia sobat, kisah dari Sherlina, seorang perempuan yang harus berakhir di tangan seseorang yang dia kenal karena orang tersebut ingin menguasai uang THR-nya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?